Segera mencicipi dari menu-menu khas dan juga legendaris. Nah, ini yang paling dinantikan salah satunya karena sedikit cerita nih pemirsa ya. Nah, salah satu yang sering kesini dan jadi langganan adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Ibu Ani Yudhoyono almarhum. Ini dia suapan pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Jadi dimasaknya di atas daun pisang, tapi yang beda memang tahunya di sini pakai tahu unyil. Dan kalau tadi sempat diceritakan sama Ibu Tiwi, pembuatan dari brongkos ini spesial. Kenapa? Mungkin kalau di menu-menu lain yang ada di DIY itu brongkos pakai di Reco Buntung channelnya Jogja. Dan kali ini bersama saya Hani Wandira yang hari ini kita berada di Dolan dan Kulineran. Ada yang spesial karena kita sekarang berada di Jogja lantai 2 pemirsa, alias di Gunung Kidul. Gak mungkin dong gak ada yang spesial kalau kita bisa sampai di sini. Nah, yang spesial hari ini adalah kita akan mencicipi kuliner khas legendaris dari Gunung Kidul, di mana ini adalah tempat pertama yang mencetuskan atau yang mempelopori yang namanya sego berkat. Untuk itu pemirsa, kita nanti akan mengikuti, kemudian juga akan mencicipi menu-menu khasnya di sini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk pemirsa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk pasang loncengnya, supaya kalau ada video-video terbaru dari kami, pemirsa akan mengetahui. Oke? Ya udah, kalau gitu kita akan mampir ke rumah makan. Ini dia, yaitu warungnya Bu Tiwi Tantlogo. Yuk, ikuti saya terus. Baik pemirsa, dan kali ini dia salah satu yang khas dan juga ini adalah menu legendaris di rumah makan Bu Tiwi Tantlogo. Saya sudah berada di gebyok pernikahannya Medamara. Tapi sayang mantennya lagi umbah-umbah ya. Ya sudah, tanpa berlama-lama lagi nih pemirsa, kita pasti sudah penasaran dong ya. Saya juga sudah pengen segera mencicipi dari menu-menu khas dan juga legendaris. Nah, ini yang paling dinantikan salah satunya karena sedikit cerita nih pemirsa ya. Jadi di rumah makan ini sudah banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat, sudah banyak sekali para pejabat dan artis-artis yang datang ke sini untuk mencicipi. Salah satunya adalah sego berkat. Nah, ini memang yang paling banyak dicari karena di sini adalah pelopornya. Jadi yang pertama sego berkat itu ada di sini. Kalau yang lain-lainnya itu berarti ya sudah dikatakan karena terinspirasi dan lain-lain. Nah, salah satu yang sering kesini dan jadi langganan adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Ibu Ani Yudhoyono almarhum. Kalau Ibu Ani ini yang paling disuka ya, favoritnya adalah brongkosnya. Tapi kalau Pak SBY adalah sego berkat. Yuk kita mau buka saja sebungkus kebahagiaan dari sego berkat. Bukan nasi berkat ya pemirsa. Kalau di sini memang brandingnya itu adalah sego berkat. Nah, ini dia. Baik pemirsa, selain empal, daging sapi, ada juga telurnya ya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi kita mau cicip dulu nih pemirsa sebelum saya nanti akan campur dengan menu-menu lain, menu pendamping dan juga pelengkap di sini. Oke, ini pakai nasinya, kemudian yang pasti yang nggak boleh ketinggalan itu adalah serundeng yang bikin gurih. Nah, ini seperti ini saja udah rasanya tuh insya Allah bikin kita jadi ketagihan gitu ya.
kalau sudah makan seperti ini, karena jadi teringat zaman dulu. Oke, kita coba. Ini saya pakai mie soun, kemudian kita tambahkan pakai tempe osengnya. Iya, kita mau cicip dahulu nih pemirsa ya. Oke, ini dia suapan pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Sekali lagi. Gurih pemirsa. Jadi pengen nikahin orang Gunung Kidul. Kayaknya cocok buat Medamara dan para kameramen saya di sini. Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa ceritakan nih pemirsa, kerasa untuk pedasnya dari tempe dan juga sounnya, ini benar-benar kerasa dan khas sekali rasa tradisionalnya. Kemudian yang pasti serundengnya itu enak dan juga gurih, kerasa banget melengkapi. Kayak kalau kata orang Jawa itu ngelawuhi gitu. Nah, empalnya kita mau coba dulu. Sesuir empalnya, aduh empuk banget ternyata ya. Jadi kita mau icipin dulu. Kayak ada di hajatan nikahannya Medamara tadi. Masih umbah-umbah orangnya ya. Begitu pemirsa ya, ini adalah menu yang paling dicari, favorit dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kalau di sini, karena beliau sudah berkali-kali datang ke sini ya. Oke pemirsa, sekarang kita mau pindah ke menu lain. Kalau tadi sego berkatnya ini sudah saya cicipin dan rasanya waduh mantep banget ya, berasa seperti kembali ke masa dahulu ketika nungguin Bapak pulang dari hajatan. Nah, kali ini saya punya menu yang cuman ada di sini dan ini adalah pelopornya di rumah makan Bu Tiwi Tantelogo ini. Kenapa kok beda? Karena namanya ini adalah telur garang, nggak usah ditambahin telur garangan ya. Jadi ini adalah menu spesial yang bisa dikatakan solusi untuk yang di rumah nggak punya minyak goreng, karena harga minyak goreng memang sekarang lagi mahal. Sekarang nih pemirsa, informasi untuk kita bahwa ternyata masak telur itu bisa digoreng dan juga bikin telur seperti ini yang ceplok dan mata sapi seperti ini, nggak perlu pakai minyak, tapi cukup dengan daun pisang. Nah, ini jadi dimasaknya di atas daun pisang, kemudian ditaruh di penggorengan, dan ini tanpa minyak, lebih sehat. Untuk telur ini pemirsa ya, jadi kalau misalnya kita lihat, nah seperti ini tentu aromanya akan lebih nikmat karena ada aroma dari daun pisang. Kita coba untuk kali ini telur garangnya. Saya coba untuk putihnya dulu seperti apa. Monggo. Seperti telur pada umumnya kalau digoreng, ternyata ini tidak kalah untuk dijadikan solusi atau dicoba di rumah untuk ibu-ibu yang kalau misalnya mau masak telur lebih sehat, apalagi yang lagi diet. Solusinya adalah seperti ini, bisa diikuti pakai telurnya dimasak atau digarang dengan daun pisang. Aroma daun pisangnya juga terasa sekali, dan ini membuat kita yang menikmatinya jadi ketagihan, pengen nyoba lagi. Apalagi kalau dicampur dengan ini dia menu yang nggak boleh ketinggalan bagi orang Indonesia, nasi. Nah, untuk nasi dan juga serundeng kalau dicampur seperti ini tentunya akan lebih nikmat. Saya buka untuk telurnya dan matangnya ternyata rata sampai ke kuning telurnya. Semuanya rata karena memang masaknya dibungkus pakai daun pisang. Nah, kemudian pemirsa, ini dia untuk telur sudah. Sekarang kita mau pindah ke menu yang terakhir yang saya pesan hari ini, dan ini adalah menu legendaris yang tentunya favorit sekali untuk Anda yang datang ke DIY. Jadi kalau ke Gunung Kidul, tentunya pesona dari pantai-pantainya itu nggak diragukan lagi ya. Nah, bagaimana kalau dengan brongkosnya? Kita mau coba lihat dulu brongkosnya itu isiannya ada apa aja. Yuk, sekarang
Saya mau mengambil. Jadi untuk brongkosnya ini pemirsa, yang pertama yang paling terlihat adalah ada tahunya. Nah, kalau di Gunung Kidul ini katanya namanya adalah tahu unyil. Tuh. Bentuknya persegi ya, kubus. Kemudian seperti biasa yang khas dari brongkos adalah ada kacang tolo sama ada ini dia kulit melinjo. Kemudian yang suka pedas bisa nyeplus, ada cabai utuh. Kemudian yang spesial tentunya tuh dagingnya besar, ada daging sapi di sini, ada isiannya ya. Nah, ini dia dari brongkosnya. Kita coba brongkos khas Ibu Tiwi Tantelogo ini. Ada tahu, kemudian kacang tolo sama dagingnya. Saya mau coba dulu untuk tahu unyilnya. Jadi isinya kayak tahu pong gitu pemirsa ya. Warnanya coklat dan dalamnya itu semacam ya kopong gitu, tahu pong gitu ya. Ada ini adalah kacang dan juga tahu dan daging. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Gurihnya langsung kerasa pemirsa. Gurih, kemudian dagingnya tuh empuk sekali. Kalau untuk kacang tolo dan juga tahu seperti brongkos pada umumnya, tapi yang beda memang tahunya di sini pakai tahu unyil. Dan kalau tadi sempat diceritakan sama Ibu Tiwi, pembuatan dari brongkos ini spesial. Kenapa? Mungkin kalau di menu-menu lain yang ada di DIY itu brongkos pakai namanya kayu manis. Tapi kalau di sini justru nggak pakai kayu manis. Dan ini rasanya ternyata nggak kalah gurih dan juga enak banget. Pantesan Ibu Ani Yudhoyono almarhum, beliau itu langganannya ke sini kalau melewati dari Gunung Kidul ini. Enak banget. Oke, sekarang saya mau coba campurkan dari menu brongkos. Kemudian saya akan campur dengan sego berkat legendaris. Jadi semua yang ada di sini adalah menu-menu legendarisnya di sini pemirsa ya. Dan nggak susah untuk mencari rumah makan ini karena ada di pinggir jalan dan kita bisa melihat langsung terpampang jelas. Mungkin banyak orang yang kalau mau mampir ke sini itu berasa kayak waduh mahal kali ya, karena yang mampir-mampir ke sini itu kebanyakan pejabat, presiden, kemudian juga artis, tapi ternyata enggak pemirsa. Jangan terkecoh karena yang datang adalah pejabat ya, tapi ternyata untuk menu-menu di sini itu terjangkau. Seperti sego berkat ini, untuk menu dasarnya itu hanya Rp7.000, mulai dari Rp7.000. Tergantung mau isiannya apa, mau ditambah empal, mau ditambah telur. Jadi hanya 7.000 sampai dengan 17.000 paling mahal. Silahkan untuk bisa mampir ke sini ya kalau ke Gunung Kidul. Baik pemirsa, kayaknya saya harus lanjut lagi makannya untuk selesaiin dulu. Dan kalau pemirsa mau jalan ke Gunung Kidul sambil menikmati pantai-pantainya yang banyak dan juga indah serta mempesona, jangan lupa bisa mampir ke Jalan Wonosari, Semanu, Gunung Kidul untuk mencicipi nikmat dan juga legendaris serta istimewanya rumah makan Bu Tiwi Tantelogo, karena banyak menu-menu yang spesial. Dan bisa kita lihat foto-foto di sini di rumah makannya ini, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian terkenal, para pejabat, artis, itu sudah pada mampir ke sini. Terus kalau pemirsa, kapan? Boleh ya untuk pemirsa juga kasih rekomendasi tempat-tempat makan dan juga unik serta legendaris di tempat pemirsa atau di daerah-daerah yang memang memiliki makanan atau juga kuliner yang khas. Nanti kita bisa datangi ke sana dan kita icipi seistimewa dan sespesial apa gitu ya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah mengikuti Reco Buntung Channel, dan yang pasti untuk mendukung channel ini jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Kemudian bisa rekomendasi atau informasi untuk tempat dolan dan juga kulineran. Terima kasih sudah mengikuti. Saya Hani Wandira, bareng